Ya, baik teman-teman semua, ini adalah materi kita di pertemuan keempat. Sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, judulnya adalah tujuan bimbingan konseling Islam di rumah sakit. Jadi kemarin kita baru saja berbicara tentang dasar dari pelaksanaan konseling Islam, khususnya di rumah sakit. Dan dari situ kita mendapat simpulan bahwa yang namanya konseling Islam, baik di rumah sakit, di masyarakat, atau dimanapun itu, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seperti juga yang sudah kita sosialisasikan melalui media sosial, teman-teman bisa cek di postingan terbaru IG Prodi BKI, di situ sudah ditegaskan bahwa untuk pemberian layanan dalam hal ini konseling kepada masyarakat, konseling Islam itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi itu saya kira sudah clear dan sudah jelas bagi teman-teman semua. Nah, sekarang kita berbicara di tema yang berikutnya, yaitu tujuan dari bimbingan konseling Islam di rumah sakit. Nah, kita lihat dulu nih pendahuluan ya. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah ada di slide itu, teman-teman bisa melihat bahwa yang namanya kita nih, manusia ya, setiap individu itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Itu rumusan yang pertama ya, bahwa kita ini sesungguhnya dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Nah, tapi ada kalanya seseorang itu sama sekali tidak mengerti apa yang harus dilakukan ya, agar dia mampu keluar dari permasalahan yang dia sedang hadapi ya. Nah, jadi tadi sudah ada rumus yang pertama bahwa sesungguhnya kita ini sudah juga dibekali ya. Jadi ketika kita diciptakan, kita sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengelola persoalan yang kita hadapi. Tapi ada kalanya pada kondisi tertentu kita itu tidak mengerti nih gimana sih caranya agar keluar dari persoalan yang sedang kita alami. Jadi ada kalanya seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti inilah, maka bantuan orang lain yang lebih ahli sangat diperlukan, dan tentu itu akan membantu seseorang yang mengalami persoalan dan kebingungan tadi. Ya. Jadi dalam kondisi kebingungan, ya apabila ada seseorang yang kebingungan, yang tidak mengerti, jadi dia tahu bahwa dia sedang bermasalah, tapi tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu. Nah, disitulah kemudian diperlukan seorang ahli yang dapat membantunya, mengarahkan dia untuk keluar dari persoalan-persoalannya. Nah, di slide berikutnya di sini kita lihat bahwa secara umum tujuan dari bimbingan konseling Islam di rumah sakit itu adalah untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya, bisa dalam bentuk nasihat, bisa dalam bentuk pendapat, atau petunjuk agar dirinya mampu menyembuhkan penyakit yang bersarang pada dirinya ataupun juga yang bersarang pada jiwanya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan. Jadi memberikan bantuan ya. Jadi tujuan dari konselor Islam itu adalah memberikan bantuan kepada orang lain ya, bisa dalam bentuk nasihat, memberikan pendapat gitu ya, atau petunjuk ya. Jadi ini tentu skupnya luas ya. Jadi nasihat itu seperti apa ya. Kemudian bisa jadi nanti akan berbicara pada jenis-jenis nasihat itu seperti apa sih. Kemudian teknik-teknik pemberian nasihat ya, sama halnya dengan pemberian pendapat dan juga petunjuk ya. Tentu tidak semata-mata hanya memberikan nasihat, pendapat atau petunjuk, tapi juga menyesuaikan dengan keperluan dari masing-masing pasien. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu ya tentu kita berbicara juga nanti pada bagian misalnya teknik-teknik yang dapat digunakan ketika misalnya kita berhadapan dengan klien atau pasien. Nah, jadi kita lihat nih sesuai dengan keperluan
keperluan, ya makanya di sini juga menjadi sangat penting keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor Islam itu tidak hanya satu jenis, tapi dia harus bisa menguasai beberapa jenis, bagaimana cara memberikan nasihat, pendapat atau petunjuk kepada pasien atau klien, ya. Nah, dan itu ada banyak sekali dan itu nanti akan menjadi salah satu bahasan kita dalam perkuliahan ini, ya seperti yang sudah termuat dalam RPS yang sudah saya bagikan, ya. Jadi misalnya di situ nanti teman-teman saya minta untuk menjelaskan bagaimana sih teknik memberikan konseling dalam bentuk audio, dalam bentuk audio visual, dalam bentuk tulisan, ada juga di situ bentuk lukisan, kemudian dalam bentuk pemberian contoh yang baik atau di RPS itu disebutnya akhlak. Nah, itu beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang konselor Islam. Nah, teman-teman semua, ini kita masuk dalam tujuan yang lebih spesifik. Ya, jadi ada tujuan yang lebih spesifik yang menjadi tugas konselor Islam di rumah sakit. Jadi yang pertama adalah menyadarkan penderita agar dia, dalam hal ini pasien tadi ya bisa disebut sebagai penderita, dapat memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya dengan ikhlas. Ya, jadi ini yang pertama, menyadarkan kepada pasien atau klien agar dia memahami dan menerima cobaan yang sedang dideritanya dengan ikhlas. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang tuh ada orang yang apabila dicoba dengan penyakit, dia tidak bisa langsung menerima kenyataan itu. Ya, padahal kenyataannya ya dia sedang dicoba dengan penyakit. Nah, di situ kemudian bagaimana seorang konselor Islam itu memberikan nasihat, memberikan petunjuk ya agar dia bisa menerima kondisinya dengan ikhlas. Ya. Jadi misalnya dengan menyadarkan dia dengan cara menyampaikan bahwa yang namanya penyakit itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dari situ Allah akan melihat seperti apa hambanya nih apabila dicoba, sikapnya seperti apa. Nah, jadi ya ditempuhlah cara-cara yang memungkinkan bagi si klien atau pasien itu menerima kenyataan yang dia alami. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, tujuan dari konselor Islam itu adalah dia ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan yang sedang diderita oleh pasien. Jadi tentu yang namanya orang sakit pasti ada hal-hal yang kemudian membuat dia merasa gelisah mungkin atau merasa tidak bahagia ya. Jadi tentu yang namanya orang sakit itu ya ada perasaan-perasaan yang seperti itu ya. Termasuk mungkin pada taraf yang lebih parah misalnya ada yang kemudian merasa putus asa, stres, depresi, nah, sampai kemudian berwujud dalam beberapa tindakan-tindakan yang berbahaya bagi dirinya, ya misalnya bunuh diri. Dan itu sudah pernah saya sampaikan ya bahwa beberapa tahun yang lalu ketika ada mahasiswa BKI yang magang di PKU Muhammadiyah, Binrohnya itu menyampaikan bahwa ada pasien yang pernah ingin mencoba untuk bunuh diri. Nah, jadi inilah fakta yang bisa ditemukan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di rumah sakit, bahwa ada pasien yang mengalami kegoncangan jiwa yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian tujuan yang kedua ini diharapkan konselor itu mampu ikut serta dalam memecahkan atau meringankan problem yang sedang diderita oleh pasien. Nah, yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan pengertian dan bimbingan penderita ya atau pasien dalam melaksanakan kewajiban harian yang dikerjakan dalam batasan kemampuannya. Ini tidak kalah penting teman-teman semua, apalagi pasiennya itu seorang muslim.
Nah, makanya teman-teman harus betul memahami seperti apa misalnya, ini contoh, bagaimana seseorang yang ketika sakit kemudian dia ingin sholat, gitu kan? Bagaimana wudhunya orang sakit, gitu kan? Bagaimana puasanya orang sakit? Apakah boleh atau misalnya boleh tidak dikerjakan, ya? Nah, jadi yang seperti ini juga harus dipahami oleh kawan-kawan. Jangan sampai misalnya nanti ada pasien yang bertanya, Mas, Mbak, atau Bapak, Ibu, saya ini sedang sakit, terus gimana ya cara saya sholat? Misalnya. Nah, kalau teman-teman tidak memahami, nanti kalian justru akan eh, apa ya, menciptakan persoalan yang baru. Ya. Nah, apalagi misalnya kalian merasa apa ya, ketika ditanya jawabannya juga ngawur ya, tanpa dasar atau sok tahu. Nah, ini yang berbahaya. Makanya tadi saya bilang, disinilah ya kalian sebagai calon konselor Islam ini harus betul-betul memahami ini, ya. Jadi kalian ini juga sebagai pembimbing, sebagai penuntun eh, terhadap kewajiban yang menjadi kewajiban pasien dalam kondisi yang dia alami. Ya, jadi saya kira teman-teman sudah ada gambaran kan. Jadi ketika di rumah sakit misalnya ada yang sakit sulit berdiri, nah tapi kan dia tetap wajib sholat, nah maka ada ketentuan diperbolehkan sholat sambil duduk. Kalau misalnya belum bisa duduk, dia hanya bisa berbaring, ya maka sholatnya dalam kondisi baring. Kalau tidak bisa sama sekali, tapi dia masih bernafas, masih hidup, nah maka sholatnya dengan isyarat. Nah, jadi contoh-contoh yang seperti ini teman-teman, makanya tadi saya bilang ini tidak kalah pentingnya. Karena ini berkaitan dengan kewajiban yang masih melekat dalam diri pasien. Ya, tidak bisa dibayangkan kalau teman-teman ini ketika sudah di rumah sakit menghadapi pasien, kemudian mereka tetap harus melaksanakan kewajiban dan kalian tidak memahami bagaimana pelaksanaan kewajiban bagi orang yang sedang sakit, nah itu akan sangat berbahaya. Ya. Bisa dikatakan kalian ini yang menjadi salah satu ya penyebab apabila nanti pasien itu dalam kondisi sakit dan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Ya, sebab yang namanya kewajiban itu dia melekat ya baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Nah itu ya. Berikutnya teman-teman, ini tujuan yang berikutnya ya, tujuan yang lebih spesifik. Nah, poin 4 yaitu perawatan dan pengobatan itu dikerjakan dengan berpedoman sesuai dengan tuntunan agama. Ya, jadi ketika teman-teman melaksanakan perawatan termasuk pengobatan kepada pasien atau klien, maka itu harus berlandaskan atau berpedoman tuntunan agama. Ya, jadi bisa dikatakan ya sesungguhnya bahwa eh, termasuk pada praktik perawatan, memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien itu sesungguhnya sudah diatur dalam Islam. Ya, makanya ini tidak bosan-bosannya saya ingatkan teman-teman itu berkewajiban untuk memperbanyak wawasan, ya, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak berdiskusi, dan seluruh sumber-sumber pengetahuan yang bisa diakses maka akseslah itu, ya, karena insya Allah itu akan memberikan kalian bekal atau modal yang sangat besar untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, jadi ini ya seperti ini misalnya ya memberikan perawatan pengobatan termasuk tadi ya yang lain-lain itu memberikan nasihat, petunjuk, memberikan pendapat kepada klien atau pasien itu tentunya harus selalu berlandaskan agama. Ya, dasarnya adalah agama. Nah, yang keempat teman-teman adalah menunjukkan perilaku dan berbicara yang baik sesuai dengan kode etik kedokteran dan tuntunan agama. Nah, jadi kenapa di sini disebutkan sesuai dengan kode etik kedokteran ya karena kalian berbicara pada wilayah kesehatan ya dan di situ ada yang namanya dokter, ada yang namanya perawat, ada yang namanya bidan dan seterusnya. Nah, ini tentu juga kita harus ya bisa menyesuaikan dengan kode etik yang dimiliki oleh dunia mereka ya.
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa rumah sakit itu dia fungsinya integral ya, ada banyak macam, tidak hanya dokter-dokter spesialis atau dokter-dokter ahli yang ada di situ, termasuk juga ketika berbicara tentang pemberian konseling, nah maka di situ adalah wilayah kita. Ya. Akan tetapi, nah karena tadi yang saya bilang kalau itu di rumah sakit maka tetap harus eh, menyesuaikan dengan kode etik yang ada di sana. Nah, dan memang mayoritasnya di rumah sakit itu adalah ya dokter, adalah perawat. Nah, sebab ya mereka lah yang punya keahlian di bidang itu. Nah, apa yang terkait dengan itu yaitu eh, ya teman-teman sebagai konselor Islam itu harus selalu menunjukkan perilaku yang baik ya, termasuk di dalamnya bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana berinteraksi dengan siapapun ya yang ada di rumah sakit dengan baik, dan itu disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan insya Allah kawan-kawan, kalau kalian semua itu menjalankan apa yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti itu sudah menjalankan sesuatu yang memang sebagaimana mestinya. Ya, jadi kalau saya berani mengatakan bahwa kalau kita sudah menjalankan apa yang dituntunkan oleh agama itu, insya Allah sudah kelar tuh, ya. Itu pasti sudah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan semua, ini beberapa penjelasan mengenai tujuan daripada memberikan bimbingan dan konseling Islam khususnya di rumah sakit ya. Jadi tadi ada pendahuluan yang sudah saya sampaikan, kemudian tujuan umum, dan ini ada 5 poin yang menjadi tujuan khusus ya pada bahasan kita mengenai tujuan dari bimbingan konseling Islam di rumah sakit. Nah, jadi saya kira itu ya teman-teman semua apa yang bisa saya sampaikan pada pengantar kuliah kita siang hari ini. Saya kira tidak banyak, tapi saya yakin itu sudah sangat padat ya bagi teman-teman. Dengan harapan nanti ketika teman-teman sudah mengikuti materi ini di kuliah ini, teman-teman bisa memahami dengan baik, sekaligus juga saatnya nanti dapat mengimplementasikan dari yang disebut sebagai tujuan dari pemberian bimbingan konseling Islam di rumah sakit. Jadi mungkin itu kawan-kawan semua dari saya untuk pengantar perkuliahan. Untuk selanjutnya saya persilahkan teman-teman untuk jika ada yang ingin disampaikan, kita boleh mendiskusikannya di kesempatan siang hari ini. Sekian dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.